Populasi Hispanik pada umumnya kurang memanfaatkan layanan kesehatan mental yang menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana layanan semacam itu dianggap oleh orang Latin dan kualitas layanan mental tersebut. Kemudian ada 3 alasan terhambatnya perawatan kesehatan mental pada orang Hispanik. Yang pertama yaitu kurangnya asuransi, yang kedua adanya hambatan bahasa dan komunikasi, serta yang ketiga adanya masalah diskriminasi rasial. Menurut Bernal dan Sin Santagio tahun 2006 serta Pew Hispanic Center atau Kaiser Family Foundation tahun 2002. Bernal dan Sin Santagio tahun 2006 mengelompokkan faktor-faktor yang menghambat akses ke layanan kesehatan mental menjadi 3 kategori. Yang pertama ada variabel klien, terdiri dari karakteristik demografis, faktor budaya dan individu. Yang kedua ada variabel klien terapis, yaitu masalah kerahasiaan dan sosialisasi dengan klien. Yang ketiga ada variabel organisasi dan struktural yang terdiri dari lokasi layanan kesehatan mental, biaya layanan, serta ketersediaan penasihat dwibahasa. Kemudian mereka juga menyarankan untuk meningkatkan jumlah dokter multibahasa dan peka budaya yang kompeten untuk mengevaluasi, mendiagnosis, dan merawat pasien atau konsultan Hispanik. Penduduk Hispanik adalah orang-orang multi-etnis, warna-warni, dan multikultural yang menentang pengelompokan sederhana. Ada Hispanik hitam, Hispanik putih, Hispanik Asia, Hispanik Amerindian, serta Hispanik Mestizo. Orang Latin dan Latinos cenderung melihat keluarga sebagai tempat berlindung, mengumpulkan kekuatan, merayakan prestasi, meratapi kehilangan, melestarikan nilai belajar, dan mempertahankan motivasi, serta mengalami keutuhan hidup. Keluarga yang diperluas dibebankan dengan proses enculturation sebagai anggota yang lebih tua mengirimkan pengetahuan budaya, kesadaran, dan keterampilan ke generasi berikutnya. Orang Latin dan Latinos memahami akulturasi sebagai bentuk memperkaya budaya dan akar seseorang dengan memasukkan pandangan dunia lain yang ditemukan dalam perjalanan hidup. Namun, orang Hispanik enggan memasukkan arti akulturasi dalam arti tradisional dari kata tersebut, karena pada umumnya menyiratkan pembuangan akar budaya seseorang untuk merangkul budaya yang lebih dominan. Terdapat 4 mode akulturasi yang dikemukakan oleh Berry pada tahun 1990. Yang pertama ada asimilasi, yang kedua ada pemisahan, yang ketiga ada marginalisasi, dan yang terakhir ada integrasi. Adalah contoh kesulitan dalam menerapkan konstruksi sosial pada kaum Hispanik. Asimilasi menyeratkan bahwa orang tersebut harus meninggalkan, melepaskan, dan memutilasi budaya serta nilai asli mereka untuk beradaptasi dengan yang ditemukan dalam budaya dominan. Kemudian ada pemisahan, berarti orang tersebut mempertahankan warisan dan latar belakang budaya mereka, tetapi menolak warisan dan latar belakang budaya minoritas. Kemudian marginalisasi, yaitu menyiratkan penolakan terhadap ibu dan budaya dominan. Kemudian ada integrasi, yaitu menunjukkan bahwa orang tersebut mempertahankan budaya etnis mereka, tetapi merangkul banyak fitur budaya yang dominan. Identitas etnis. Sebagian besar orang Hispanik lebih suka menggunakan identitas budaya etnis yang mengakui perbedaan pribadi dan kelompok, tetapi menyerukan kerjasama dan budaya yang saling ketergantungan. Cara kaum Hispanik memandang diri mereka sendiri bervariasi dari orang ke orang dan dari keluarga ke keluarga. Identitas etnis sebagai pengalaman rentan hidup tidak dapat direduksi menjadi model tahapan hierarki, karena etnis untuk Hispanik bersifat cair, kontekstual, dapat ditembus, dan lebih didasarkan pada faktor sosial dan budaya daripada karakter fisiknya. Spiritualitas, agama, dan Hispanik. Spiritualitas adalah tentang hubungan dan keintiman dengan yang transenden, diri sendiri dan orang lain. Kebanyakan Hispanik menganggap spiritualitas dan agama sebagai faktor penting yang biasa digunakan ketika berhadapan dengan masalah yang berkaitan dengan kehidupan, kepribadian, sosial, politik, kesehatan, dan tentang pribadi. Sifat politik kaum Hispanik
juga terlihat dalam ekspresi iman dan spiritualitas mereka yang beragam. Sejumlah besar orang Latin mengapresiasikan iman dan praktik keagamaan mereka dengan memeluk agama-agama seperti spiritualisme, Islam, Yahudi, dan Timur. Komunitas dan kolektif. Kolektivisme mengacu pada cara berada di dunia, di mana koneksi ke kelompok atau ke komunitas merupakan fitur yang paling umum. Masyarakat kolektif memanfaatkan hubungan timbal balik antara individu dan komunitas, di mana prinsip kesetaraan, keadilan, dan kebebasan saling dihormati. Orang-orang dari masyarakat kolektif memiliki tujuan dan nilai mereka sendiri, tetapi ini adalah bagian dari skenario yang besar dan bersama. Anggota kolektif cenderung bersedia untuk mendonasikan hasil pribadi mereka, keuntungan pribadi mereka, kepentingan pribadi untuk kesejahteraan kelompok dan kepentingan kelompok, karena mereka tahu bahwa kemajuan dan mata pencarian mereka terkait dengan kesejahteraan kelompok. Yang terakhir yaitu intervensi klinis multikultural dan multibahasa. Menurut Bernal, Bonilla, dan Bolido, serta Bernal dan Saiz Santiago menyarankan kerangka 8 elemen untuk intervensi budaya sensitif dengan Hispanik. Model ini terdiri dari bahasa, orang, metafora, isi, konsep, tujuan, metode, dan konteks.